tatap maaf, tapai mahapus jaok, tugu maaf, tu surga papitur laktaku, ala anakku baik. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis tanggal 23 Juni 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 23 Juni 2022 terambil dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-60 ayatnya yang ke-10. Yesaya 60 ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Sekali lagi, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang ibu baru adalah suatu kesukacitaan besar buat saya pribadi. Memantau tumbuh kembang anak yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini anak saya, puji Tuhan, sudah berada pada fase toddler. Sudah melewati 1 tahun dan tepatnya berusia 13 bulan lewat beberapa hari. Nah, saudara-saudara, tentu fase ini berbeda dengan fase sebelumnya ketika dia menjadi seorang baby yang pergerakannya terbatas. Menjadi seorang toddler, dia sudah bisa mulai berjalan. Kalau saya taruh misalnya di baby walker, dia berlari sana sini. Dan saudara tahu, ternyata hal itu membuat kericuhan baru di rumah saya, ya. Apapun benda yang bisa dia tarik, dia akan tarik. Apapun benda yang bisa dia gapai, dia akan gapai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada benda-benda berbahaya yang secara tidak sengaja tergapai oleh dia. Dan kalau sudah terjadi hal seperti itu, untuk mendisiplinkan dia supaya dia tidak menggapai lagi benda-benda seperti itu, tentu ada kalanya saya juga kelepasan untuk memarahi anak saya, ya. Kadang dengan tatapan mata, ya, saya lototin, kemudian saya bilang, "Johannes, tidak boleh ini disentuh," atau "ini tidak boleh masuk mulut." Atau misalnya kalau dia saking senangnya dia tepuk-tepuk pipi papanya tapi kekerasan gitu ya. Nah, saya bilang, "Johannes, orang tua tidak boleh dipukul sembarangan." Saya sering kali menerapkan itu kepada anak saya, dan kalau memang suara saya mungkin terlalu kencang atau lototan saya terlalu lebar, dia menangis. Ya, dia menangis, dia mau becut begitu ya. Becut kemudian dia menangis, rasanya sedih sekali hatinya. Nah, tapi saudara, bukan hanya saya yang mengalami. Saya rasa saudara yang telah memiliki anak pun pernah mengalami fase ini. Yaitu bahwa ada kalanya kita memarahi anak kita, tetapi bukan untuk menjatuhkan mereka. Tapi justru untuk membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Tahu disiplin, tahu mana yang boleh dipegang, yang tidak boleh dipegang. Tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tahu mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Walaupun dalam kondisi itu ada kepahitan, ada ketidaksukaan, ada ketidakenakan yang harus mereka lalui sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Nah, ini juga yang dialami oleh bangsa Israel.
sebagai bangsa kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, ketika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan pun tidak segan-segan menghajar mereka. Seperti saya tidak segan-segan untuk terkadang membentak atau memarahi si Yohanes kalau memang yang dia lakukan salah, ya, yang dia lakukan salah. Nah, saudara-saudara, ini juga yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel ketika mereka mulai sudah keenakan di tanah perjanjian, mereka mulai melupakan Allah, mereka mulai menyekutukan Allah dengan ilah-ilah lain. Boom, Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke Babel. Ya. Namun saudara-saudara, dikatakan di ayat 10, memang dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Itu yang Tuhan lakukan selama bangsa Israel ada di Babel. Tetapi buntutnya, endingnya enak. Karena apa? Karena dikatakan, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Setelah si Yohanes becut atau menangis, biasanya saya tidak akan mendiamkan dia. Langsung saya peluk, langsung saya elus-elus. Saya bilang, nak, mama bikin baik sama kamu ya. Mama ajar yang baik supaya Yohanes jadi anak yang baik ya nak. Saya bilang seperti itu. Dan saya membayangkan Allah pun seperti itu kepada bangsa Israel. Setelah dia menghajar bangsa itu, membuangnya ke tanah Babel. Kemudian 70 tahun kemudian dia memeluk kembali bangsa itu, mengelus-elus mereka dan bilang, everything is gonna be okay because I'm with you. Karena saya beserta dengan engkau, karena aku menyertai engkau. Itu yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau seandainya kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, kalau seandainya ada kesalahan kita yang memang membawa konsekuensi yang tidak enak, konsekuensi yang merugikan kita, konsekuensi yang membuat kita down, mari belajar bahwa itu semua mungkin juga adalah bentuk cinta Tuhan pada kita. Tuhan ingin kita menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan ingin kita menjadi umat yang lebih baik, umat yang lebih setia kepadanya. Karena itu, jalanilah setiap konsekuensi dalam hidupmu. Karena kita percaya setelah konsekuensi itu bisa kita lewati, Allah ada di depan. Dia bersiap sedia memeluk kita, mengelus-elus kita, dan mengatakan, aku mengasihimu anakku. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini yang mengingatkan kami Tuhan. Bahwa memang karena kesalahan, perbuatan yang sering kali kami lakukan, itu membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak sedikit dalam kehidupan kami. Dan beberapa konsekuensi itu menjadi hal buruk dalam hidup kami. Hal itu menjadi tantangan, pergumulan, sakit penyakit mungkin, bahkan hal-hal negatif lainnya yang membuat kehidupan kami terkadang down Tuhan, di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar dari pengalaman bangsa Israel. Bagaimana engkau sebagai Bapa yang baik, ketika anak-anakmu, umatmu Israel memberontak terhadap engkau, engkau menghajarnya, membuang mereka ke dalam pembuangan. Tetapi Tuhan, engkau mengakhirinya dengan kasih setiamu yang tidak terhingga itu. Engkau kembali memeluk mereka, memulihkan kondisi mereka Tuhan. Bahkan raja-raja yang telah menentang mereka, Tuhan jadikan pelayan-pelayan mereka. Itulah yang tertulis dalam firman-Mu yang kami baca hari ini. Dan oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk setia menjalani segala proses kehidupan kami. Bahkan ketika perbuatan kami mendatangkan konsekuensi yang tidak enak, ajar kami untuk setia mengikuti hal tersebut. Karena kami tahu di depan sana Engkau Bapa yang baik itu telah menanti untuk memeluk kami, membelai kami, dan mengatakan betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan.
Materaikan firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kepada kami semua kesehatan, pelihara kami dengan rezeki, melalui apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang dalam proses studi, Tuhan berikan kelancaran dalam studinya. Yang bekerja, Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Yang berumah tangga, berkati rumah tangga, keluarga, terutama anak-anak kami ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, berikan jalan keluar. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan hatinya. Dan yang pada hari ini berulang tahun pun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ay tatap tapai maha porsiaok tuguma tu surgo papitor lakaku ala anakku